Bisa menyelesaikan bacaan satu halaman, alhamdulillah kita terjemahkannya supaya sedikit banyak apa yang kita baca itu dapat kita pahami, sedikit banyak bisa kita mengerti. Jadi kita terjemahkan secara sederhana, tidak terlalu pakai nahwu sorok ya, ilmu alat karena terlalu panjang. Ini supaya satu kali pertemuan satu halaman yang bisa kita pahami artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Laqad sungguh la itu harfu taukid, qad juga harfu taukid, jadi dua harfu taukid. Artinya maknanya ya menegaskan. Sungguh sami Allah mendengar qaulal ladzina, orang kaul ucapan, alladzina orang-orang qaulu yang mengatakan, mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah orang kaya. Apa ini maksudnya? Jadi ada orang yang ya disuruh infak sedekah ya. Kenapa? Kan kamu punya Allah ya, punya Tuhan, dan kenapa harus minta ke saya? Jadi seolah-olah dia tidak terima ya, dianjurkan untuk berinfak bersedekah. Karena kenapa tidak Allah saja langsung ngasih, mau pakai melalui saya segala kan gitu. Ya, jadi mereka menjawab, jadi sesungguhnya dia mengatakan Allah mendengar. Jadi orang kafir itu mengatakan Allah itu miskin dan kami kaya, karena sebab ya Tuhan kamu miskin gitu kan. Kenapa mesti nyuruh orang untuk berinfak bersedekah? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'i bil anbiya'i bi ghairi haqq. Kelak kami akan mencatat apa yang mereka katakan dan pembunuhan mereka kepada para nabi tanpa alasan yang benar. Jadi sejak dahulu kala ya, banyak di antara kaum ya, yang ketika datang para nabi, ada sebagian nabi yang mereka bunuh, termasuk Nabi Isa juga kan, mereka membunuh tapi ya bisa selamatkan. Salah satu contohnya memang orang-orang kafir itu tidak terima kepada utusan Allah. Wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan Allah mengatakan ya nanti di akhirat ya, dzuqu, rasakanlah adzabal harik. Adzabal harik ajab yang membakar. Zuku itu banyak, kata-kata zuku itu kalau bahasa Sunda mah lebih arah deui gitu artinya. Ya, jadi puas. Sok sia rasakeun gitu ya, kalau bahasa Sunda mah. Sok sia rasakeun beuleuh-beuleuhna bahasa Sunda kasarnya banyak. Dan sudah makan soknya kasarnya gini. Zuku sok sia rasakeun. Mampus. Habis terakhir sejarah sakit ada mulai siksa yang membakar. Zuku itu banyak. Zalika bima qadamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzalamin lil 'abid. Demikianlah karena sebab apa yang mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Nah, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi kepada hambanya. Jadi itu mah ladang tina amanah sendiri, bukan Allah menganiaya ya. Tapi mestinya kan sewajarnya lah manusia itu diberikan kesempatan hidup, diberikan umur panjang, diberikan rezeki, diberikan selamat, dilindungi hidupnya, diberikan kenikmatan, sewajarnya dia ngaku kepada Allah ya. Ini tidak ngaku kepada Allah, bahasa Sunda nukang nongong ke Gusti Allah ya. Mengingkari Allah, tidak mentaati perintah-perintah Allah ya. Itu mah hasil ya, ladang amal perbuatan bukan karena Allah menzalimi
hambanya bukan maksudnya. Alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina ala nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurban, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul hingga dia datang kepada kami dengan membawa kurban, memakannya api. Jadi dia tidak percaya kepada datangnya Rasul. Jadi malah dia mengatakan datangkanlah dengan membawa kurban sehingga terus kurbannya dimakan api. Ini kan ada peristiwa kurbannya Kabil dan Habil ya panjang ceritanya. Qul qad ja'akum rusulun min qabli, katakanlah sungguh telah datang kepada kamu para utusan min qabli, sebelum ini ya, sebelumku, min qabli sebelumku maksudnya sebelum Nabi Muhammad, bil bayyinat dengan membawa ya, kabar yang jelas, keterangan yang jelas, jadi bukti-bukti yang jelas, jadi bukti-bukti atau mujizat, bil bayyinat dengan bukti yang jelas. Wabil ladzi kuntum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin, dan dengan apa yang kalian sebutkan maka untuk apa kalian membunuh mereka jika ada kalian orang-orang yang benar. Ini namun memang ya orang kafir juga pasti merasa benar ya. Orang musyrik juga merasa benar. Setiap manusia itu punya perasaan keyakinan benar, dan bahkan yang lainnya orang tua dan dewasa, anak kecil juga ya kadang-kadang merasa dirinya benar ya. Gak mau dicarek kan? Kadang-kadang apa yang dia lakukan itu merasa benar, itu tabiat yang alami kan. Kita harus memahami bahwa kenapa orang itu kok jadi kafir, jadi musyrik, ya, percaya menyembah kepada berhala dan lain sebagainya, membangga-banggakan apalah itu. Nah, itulah keyakinan orang. Jadi kita harus memahami bahwa setiap manusia itu punya keyakinan, kadang-kadang optimis kan gitu. Ya. Yakinlah membunuh orang lain itu baik kan gitu. Ya. Menyerang negara lain itu baik, menipu negara lain itu baik. Ya kan? Membebani negara lain ya baik, dan itu menipu baik, mengambil menjara harta negara lain baik menurut mereka, maka dilakukan dengan meyakini baik, maka gitu ya. Nah itu walaupun dia hati nurani, mungkin kalau masih punya hati nurani kan ya, bahwa hati nurani mah tidak bisa dibohongi dan gitu kan ya itu ya. Fa in kadzabuka faqad kudziba rasul kaini. Jadi apa namanya moper dalam bahasa Sunda, moper kenal bahasa Indonesia hanya banyak. Maksud nama supaya Nabi itu menginsafi, menyadari ya, apabila ajakannya tidak dihiraukan ya, apabila dakwahnya tidak disambut dengan baik ya, itu ya, biasa wajar-wajar saja. Tong nyeri hati lah ya. Tong nyeri hati terkudu rasa gelisah karena tiba lagi gitu ya, pakon kudi baru semua ming obrik gitu oge rasul-rasul lagi sama ya. Itu Nabi Nuh kaumnya gitu, kaum Ad gitu, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa ya. Semuanya kaumnya banyak yang menentang. Jadi artinya supaya Nabi Muhammad gak usah sakit hati atau gak usah menderita akibat ulah kaumnya yang mengingkari, yang menolak gitu. Nah kita juga kan sebagai ustaz, sebagai pendakwah
kalau tidak disambut ya nggak bisa sakit hati kan. Nah itu kan. Nah ini yang sering dapat tantangan mah jamaah tabligh ketika jaulah kan. Jaulah. Kalau jamaah tabligh mah kan memang amalnya datang ke rumah-rumah, turun ya jamaah tabligh, turun datang ke rumah-rumah ngajak sholat berjamaah di masjid kan gitu. Itu kan. Itu mah udah pakamnya gitu, tugasnya kan, amalnya begitu. Jadi yang namanya turun jamaah tabligh itu ada jaulah istilahnya paginya, sore-sore itu pada asar ya silaturahim ke rumah-rumah ya warga untuk mengajak sholat berjamaah di masjid. Tapi banyak juga yang menentang, menolak, yang nggak mau keganggu, kadang-kadang nggak mau seolah-olah wah kudu digurui, nggak mau digurui ya. Saya juga tahu kadang-kadang gitu kan jawabannya teh macam-macam Pak itu. Kalau mengalami jadi jamaah tabligh yang pasti akan menghadapi ya sakit hati itu. Sama itikaf ya Pak ya? Iya itikaf. Ya, ya itu ujian ya, tantangan. Baik. Ya itu. Min qablik ja'u bil bayinat, datang dengan membawa mukjizat. Wazuburi wal kitabil munir, dan kitab Zabur dan kitab yang lainnya yang memberikan cahaya, penerangan, penjelasan. Ya sebetulnya kitab-kitab suci itu atau gembira, bahagia dengan adanya kitab suci itu harusnya gembira, bahagia. Orang mukmin itu ya kalau baca Quran itu bahagia dan senang itu kan. Jadi selalu akrab dengan Al-Quran, bahagia, senang, dapat petunjuk ya. Ibarat kita lagi kebingungan di Jakarta cari jalan, ada HP, Google Map gitu kan. Ada petunjuk lah gitu kan. Sebetulnya hidup ini kan gelap gulita sebetulnya kan, nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, yang benar, yang salah. Sebetulnya begitu sebetulnya ya. Kemudian datang Quran itu kan, itu harusnya senang, bahagia ya. Jadi ada yang memberikan petunjuk. Kita bingung ini, saya ini dari mana asalnya, sekarang tuh di dunia itu seperti apa, harus bagaimana di dunia ini, dan apa harapan masa depan hidup ini. Nggak hidup, makan, tidur, bangun ya istilahnya, makan, bekerja ya, nanti pulang, tidur, begitu rutinitas ya. Itu bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, kayak siapa itu? Pak Sulit ya gitu kan. Nah itu apa itu kan, hidup ini apa? Tapi dengan adanya Al-Quran ini petunjuk, nah kita ada harapan ya. Ternyata hidup kita ini tidak sampai di sini ya, ada harapan masa depan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih bahagia lagi, yaitu akhirat ya. Jadi dengan dijelaskan oleh Quran itu bahwasanya akan ada kehidupan akhirat, kita merasa senang dan merasa bahagia kan gitu. Bahwasanya nanti kebahagiaan itu akan berlanjut ya di akhirat nanti. Jadi oleh karena itu ya ayolah kita persiapkan. Jadi supaya bapak-bapak semua yang sekarang sedang menikmati hidup bahagia ya berkelanjutan ya. Apanya? Jangan sampai di dunia kurang bahagia, lupa kelibukannya ya, senang, punya harta benda, punya anak, punya istri, punya saudara, punya teman, punya sahabat ya. Nanti di akhirat malah kita tersiksa. Nah, jangan. Jadi kebahagiaan, kesenangan di dunia ini harus berlanjut ke akhirat. Nah, kan ayat berikutnya ini kulun nafsin dha'iqatul maut ya. Dan kita semua pasti akan menghadapi kematian ya. Nah, dia diapikan di takziah ya. Takziah ya ibu-ibu yang meninggal dunia kan. Nah, kita juga bacakan ini bahwasanya setiap
manusia, tiap orang akan merasakan kematian, akan mengalami kematian. Ya. Kemudian apa itu hakikatnya maut itu? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kita ini akan diberikan ya balasan. Jadi Allah akan memberikan balasan yang sempurna nanti di hari kiamat. Jadi artinya ada harapan bagi orang-orang yang sekarang berbakti di dunia, yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Nanti Allah akan cukupkan, akan balas dengan balasan yang sempurna ya pada hari kiamat. Jadi justru kematian itu adalah awal daripada kebahagiaan yang hakiki ya. Kalau sekarang mah bahagia sekarang, senang sekarang, nikmat sebentar ya. Nikmat itu sebentar sekarang. Hidup juga hakikatnya tidak lama ya. Tapi nanti akan mengalami kehidupan yang lebih kekal abadi lagi. Namun di sini paman ujian aninar wa bilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan, dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu berarti telah memperoleh kemenangan. Nah, telah menang. Kenapa ada kata-kata faqad faz ya. Memang sejatinya sekarang ini kita ini ya berperang melawan hawa nafsu setan, melawan hawa nafsu dan melawan godaan setan, melawan godaan setan. Tapi tadi di pengajian tadi meninggalkan kudu nanhunkeun oge ka setan. Naon nanhunkeun ka setan? Ka iblis. Lamun Allah menciptakan iblis, kita nggak akan ada di dunia. Harus tetap. Sebab akibat. Kalau Allah tidak menciptakan iblis, ya, dan iblis tidak tergoda oleh Adam tidak tergoda oleh iblis, nggak akan ada kita. Terus ya, kedatangan hanya suka ya Pak ya. Lamun daya setan, ya, daya mana? Malaya kita mau ke surga, ya. Budaya setan mau ke surga. Kenapa? Ya tidak berjuang. Justru di surga itu orang-orang yang tadi, ya, orang-orang yang faj, ya, yang memperoleh kemenangan. Iya kan? Mau ngaji teh kan segala gangguanana, ya. Mau sholatnya segala gangguanana Pak, ya. Abdi mah ngaraos segala gangguan, ya. Rek ngaos, rek sholat, mau kapung guru menuju anom, ya. Ya. Jadi seueur lah. Lamun bahasa Sunda mah seueur sesek anana cenah gitu. Seueur newo-newo, ya. Aya we alasan teh, jeung alasannya teh seolah-olah benar gitu, seolah-olah pantas aya alasan itu. Jadi memperkuat untuk tidak melakukan ibadah dengan baik teh. Jadi alasannya teh seolah-olah benar gitu. Jadi dengan alasan-alasan itu asa benar gitu alasan gitu kan. Lamun bangun kesiangan ada malam kas haji tahajud terus bagada wajar lah kesiangan itunya. Nah jadi istilahnya kita ini sebetulnya dalam keseharian itu berjuang perang lawan setan, melawan hawa nafsu kan itu. Jadi jelas kita hadisnya kan ya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Itu ketika Rasulullah kembali dari perang Badar. Perang Badar itu perang paling rongkah, paling besar kan, terkenal pada tahun 2 Hijrah. Ketika kumpul-kumpul dengan sahabat bari istirahat, Rasulullah tiba-tiba nyeletuk, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar.
kita semua baru selesai perang kecil perang kecil kan, padahal perang teh cukup besar, perang Badar. Ila jihadil akbar, kita akan menuju lagi perang yang paling besar. Kan curiga kaget gitu kan para sahabat. Terus nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perang apa yang akan kita hadapi nanti yang paling besar itu? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu, kayak Donald Trump-nya hawa nafsu ya gunung G seolah-olah pengen diterai gitu. Namun hawa nafsu udah nauzubillah banyak hawa nafsu itu ya. Kirang-kirang nama ya gitu. Hawa nafsu itu besar. Jadi itulah kata Rasul ya, jihad yang paling besar itu ya, jihad melawan hawa nafsu. Jadi jelas kita ini selalu berperang ya, melawan nafsu internal, nafsu eksternal. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur ya. Dan dia adalah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang akan memperdayakan ya, ngariweuh dan ngarepotkeun dunia. Memang ribut dunia ya, tapi harus disikapi dengan baik kalau orang beriman kan gitu. Jadi dunia itu selalu disikapi dengan baik kan gitu ya. Jadi memang ada kesenangan tapi memperdayakan ya. Makan enak deh, kena kolesterol kan gitu ya. Karena asam urat ya, karena banyak jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Nah itu jadi itulah kehidupan dunia. Waktu latub lahunna fi amwalikum wa anfusikum. Pasti kalian benar-benar akan diuji dalam harta dan dalam diri kalian. Wal tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsiran. Pasti kalian benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan dari orang-orang yang musyrik celaan-celaan ya, kata-kata yang menyakitkan. Pastilah kalau pendakwah itu kan kalau benar-benar mau mendakwahi orang itu pasti akan ada tantangan. Tapi kalau diam hanya akan ada tantangan ya. Kalau diam terus cari aman ya akan ada tantangan apa-apa dan nggak akan ada pahala apa-apa gitu kan. Nah di sini penutup ayat wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika ya kamu bersabar dan taat takwa kepada Allah, maka itulah hal yang harus diutamakan. Jadi kuncinya sabar dan takwa itu yang harus diutamakan. Nah itu in tasbiru, dan jika kamu bersabar maka takwa dan takwa wa innallaha dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya hal itu sesuatu hal yang harus diutamakan. Itulah tarjamah singkat surah Al-Imran ayat 1 sampai 108. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimurad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana
salli wa sallim wa barik alaihi.